Seorang pria tiba-tiba menyadari saat mengamati lantai 2. Bos kemungkinan besar bukan manusia biasa, karena setiap langkah bos di atas, lantai kaca di bawahnya selalu bergerak. Ini menunjukkan bahwa berat badannya sangat berlebihan. Yang lebih menakutkan adalah, setiap kali bos naik tangga, dia merasa takut. Dia harus dibantu sedikit demi sedikit oleh sekretaris untuk bergerak. Ketika Jack melihat bahwa lantai di lantai 2 seluruhnya terbuat dari kaca, dia tiba-tiba memikirkan cara untuk membunuh bos. Asalkan kaca di bawah kakinya pecah, bos itu akan jatuh dan mati. Dengan begitu, dia bisa membuktikan apakah dia benar-benar bukan manusia. Maka malam itu, dia bekerja lembur di kantor, menguji berapa banyak berat yang diperlukan untuk memecahkan kaca. Namun, saat dia serius melakukan pengujian, dia sama sekali tidak menyadari bahwa bos sudah berada di belakangnya. Agar bos tidak mencurigai sesuatu, Jack hanya bisa menjelaskan bahwa dia sedang membuat sebuah permainan kecil. Kemudian dia memperkenalkan permainan ini kepada bos. Tak disangka, bos merasa bahwa ide Jack cukup bagus setelah mendengarnya. Bahkan, bos meminta Jack untuk mengembangkannya semalaman. Dan setelah melakukan beberapa pengujian keesokan harinya, memutuskan untuk menjadikan permainan ini sebagai proyek utama tahun ini. Tak disangka, justru karena inilah, Jack yang seharusnya dipecat malah kembali mendapatkan kepercayaan bos dengan cara yang membingungkan. Bos, untuk menghargai kinerja yang luar biasa, bahkan membawanya ke sebuah tempat misterius di tengah malam. Namun, sebelum mereka sampai di sini, bos membawanya ke sebuah ruangan kecil, memintanya untuk melepas pakaiannya. Ternyata, tempat ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang mengenakan jas. Begitu Jack masuk, matanya langsung berbinar. Dia melihat bahwa tempat ini dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Sebelum Jack sempat memahami apa yang ingin dilakukan bos berkata kepadanya bahwa wanita di sini bisa didekati dengan bebas, bahkan bisa dibawa pulang. Ini membuat Jack, yang pertama kali datang ke tempat seperti ini, sedikit bingung. Untuk mengurangi rasa canggung, dia pun berjalan sendiri ke bar dan memesan segelas minuman. Tak disangka, pada saat itu, seorang wanita berambut pirang tiba-tiba menyapanya. Ini membuat Jack merasa sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa wanita di sini begitu agresif. Maka dia mencoba untuk mendekat dan mengajak bicara. Terlihat bahwa gerakan wanita itu anggun. Sangat mirip dengan pelanggan tetap di sini. Saat Jack bertanya apakah dia datang ke sini sendirian hari ini, bos tiba-tiba memotong percakapan mereka. Melihat bahwa bos tampaknya tertarik pada wanita ini, Jack bahkan mengira dia adalah wanita bos. Maka dia mencari alasan untuk pergi ke toilet dan meninggalkan tempat itu. Namun, setelah beberapa menit dia kembali, dia mendapati bahwa wanita yang tadi tiba-tiba menghilang dengan aneh. Hanya tersisa bos yang duduk di kursi. Belum sempat Jack bereaksi, bos meminta Jack untuk membawakan sesuatu. Karena yang dimaksud adalah bosnya sendiri. Jack tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah, barang yang dimaksud bos ternyata adalah seorang manusia hidup. Ia bertanya kepada bos, ini untuk apa? Dia tidak akan pernah terlibat dalam hal-hal ilegal. Namun, saat itu bos sama sekali tidak menghiraukannya. Saat Jack berteriak meminta bos untuk berhenti, bos tiba-tiba menginjak rem dan berhenti. Ternyata, mereka telah bertemu dengan polisi lalu lintas yang memeriksa kendaraan. Terbayang jika polisi menemukan orang di dalam karung, mereka pasti akan selesai. Jantung Jack seketika naik ke tenggorokannya. Untungnya, polisi tidak memeriksa mobil mereka. Mereka berhasil selamat dari masalah. Kemudian, bos mengemudikan mobil ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Melihat bos pergi sendirian ke meja pembayaran, Jack dengan cepat membuka tali di kantong. Yang tidak dia duga adalah, di dalamnya ternyata adalah wanita berambut pirang yang tadi. Di mana yang lainnya? Itu, ketika melihat bos masih di meja pembayaran, wanita itu segera melompat keluar dari mobil untuk melarikan diri. Namun sebelum pergi, dia memberitahu Jack, jika ingin tahu siapa bosmu, carilah Frank. Segera setelah itu, dia melarikan diri tanpa menoleh kembali. Tak lama kemudian, bos kembali setelah membayar. Dia sangat tahu apa yang baru saja dilakukan Jack. Namun, dia tidak mempermasalahkan tanggung jawab Jack. Ternyata, tadi hanyalah sebuah tes dari bos untuknya. Ingin melihat apakah Jack benar-benar orang yang dapat dipercaya. Melihat Jack yang tidak memuaskan dirinya, bos tanpa ragu melemparnya ke pom bensin. Pria itu tiba-tiba menyadari dengan ketakutan. Semalam, bos membawanya ke klub malam mewah. Ternyata dalam semalam berubah menjadi kantor. Saat itu, Jack langsung merasakan ada yang tidak beres. Untuk mengetahui sebenarnya siapa bos, dia pun menggunakan alasan untuk menguji permainan yang baru dikembangkan. Dia berhasil mendapatkan ponsel bos. Diam-diam menginstal aplikasi virus di ponsel bos. Dengan lancar menemukan sebuah nomor telepon mencurigakan di ponsel bos. Dia menemukan bahwa setiap bulan bos menelepon orang ini. Untuk memverifikasi dugaan di dalam hatinya, Jack mengikuti nomor telepon tersebut dan datang ke sebuah toko perhiasan di pinggir jalan. Setelah sampai di sini, Jack langsung ke intinya.
menanyakan kepada pemilik toko tua apakah dia mengenal bosnya. Tak disangka, setelah mendengar itu, si tua langsung menekan tombol alarm. Saat pintu besi toko perhiasan perlahan ditutup. Seketika itu membuat Jack panik dan bingung. Ketika melihat si tua perlahan menundukkan kepalanya, Jack masih mengira bahwa orang itu berniat untuk menghabisinya. Dia segera mundur ke belakang, dan mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Dia berharap orang tua itu mengampuninya. Namun, dia salah paham terhadap orang itu. Orang tua itu berkata bahwa dia tidak ingin menyakitinya. Kemudian dia mengeluarkan selembar gambar desain. Dia menceritakan kepada Jack tentang asal-usul gambar tersebut. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, seorang wanita memberinya gambar ini. Memintanya untuk membuat sebuah objek emas dengan skala 1:1 sesuai gambar. Karena uang yang diberikan wanita itu cukup banyak, orang tua itu juga tidak berpikir panjang. Dia membuatnya sesuai dengan permintaan di gambar. Ketika melihat benda kecil yang indah ini, wanita itu sangat puas. Namun, ketika transaksi selesai, penanda tangan justru menulis nama seseorang bernama Nick. Dan sejak kejadian itu, setiap bulan, akan ada wanita berbeda yang datang ke toko perhiasannya, meminta agar dia membuat objek emas. Awalnya, orang tua itu tidak menyadari masalahnya. Namun, setiap kali, tanda tangan yang tertera adalah milik Nick. Sampai dia membuat 216 barang setelah itu. Wanita-wanita itu tidak pernah datang ke sini lagi. Ini juga menjelaskan, dia dalam waktu 3 tahun, membuat satu set kerangka emas manusia yang lengkap. Mengingat bahwa bos selalu membutuhkan sekretaris untuk membantunya berjalan. Dan lantai selalu mengeluarkan suara berderit setelah itu. Jack seketika menyadari, bahwa kerangka emas itu kemungkinan besar terpasang di tubuh bos. Jack berencana untuk segera memberitahu rekan-rekannya tentang hal ini. Namun, saat dia bersiap untuk pergi, sekelompok orang bermasker tiba-tiba menghalangi pintu. Tanpa bicara, mereka langsung menjatuhkannya ke tanah. Dan dengan gila-gilaan menghancurkan meja yang berisi perhiasan. Untungnya, pada saat yang krusial, pemilik toko segera menembak. Beberapa tembakan sudah menghabisi para perampok ini. Setelah itu, pemilik toko menyuruh Jack segera pergi. Karena dia curiga bahwa orang-orang ini dikirim oleh Nick untuk menghabisi Jack. Dan berhasil melarikan diri dari toko perhiasan. Jack segera tiba di perusahaan. Dia terlihat membawa palu besar. Dia ingin bertanya kepada bos untuk mendapatkan penjelasan. Melihat bos yang enggan mengungkapkan kebenaran, Jack memukul kaca temperet dengan keras. Dengan munculnya retakan di atasnya, bos tampaknya juga menyadari ketakutan. Kemudian Jack bertanya kepada bos apakah nama aslinya adalah Nick. Melihat bos yang tetap tidak mau mengakui, Jack sekali lagi memukul kaca dengan keras. Dengan retakan yang terus meluas, lantai kaca di bawahnya tidak bisa lagi menahan berat bos. Dengan bos jatuh berat ke lantai 1, salah satu jari kakinya juga langsung terpotong oleh kaca. Namun ketika Jack berlari ke lantai 1, dia menemukan bahwa bos sudah menghilang. Ketika polisi tiba di lokasi, mereka juga tidak percaya bahwa seorang manusia normal memiliki kerangka emas. Tanpa disadari, saat itu, jari yang terputus sudah dibawa Jack ke rumah. Terlihat Jack tanpa ragu langsung melemparkannya ke dalam wajan panas. Setelah dia perlahan membelahnya, dia menemukan bahwa itu benar-benar adalah jari kaki emas 999. Melihat ini, Jack akhirnya mengonfirmasi dugaannya. Namun, bos yang seluruh tubuhnya dipenuhi kerangka emas, sebenarnya bertahan hidup dengan apa? Sampai di sini, film selesai.